umroh? Alhamdulillah berkat keinginan banyak orang, hasil dari fatwa Majelis Ulama sekarang bisa haji dengan 1 juta rupiah. Bagaimana ceritanya Ustadz? Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta, lewat Tanjung Priuk. Dari situ nguyur sampai ke Laut Merah, sampai syukur kagak. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang kami hormati segenap para alim ulama asatis yang ada di belakang saya, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada guru-guru, para tokoh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Rahman Subagia Matsa'anallah bituli hayati, yang setiap malam Senin Bapak Rahman adalah ketua kelas kita. Beliau adalah ketua kelas di Majelis Miftahul Jannah dengan wakil sekretaris kelas yaitu Bapak Imam Ar-Radariyah. Nah, dengan ketua juga dari wali kelas kita. Ini Majelis Miftahul Rahman yang setiap malam Senin berpindah kemari. Mudah-mudahan dengan datangnya ente kemari, majelis ini semakin mulia, semakin berkah. Amin ya robbal. Lihat Pak Imam baru 2 kali ngaji malam Senin udah berangkat umroh, betul? Ente udah 3 tahun kagak berangkat. La ilaha illallah. Nah, coba lihat yang khusyuk ngaji pasti berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan Allah ada 3. Panggilan Allah ada 3. Yang pertama panggilan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum ke Masjidil Haram, sebelum ke Masjid Nabawi, sebelum memenuhi panggilan haji dan umrah, setidaknya tuh kalau Miftahul Jannah manggil, datang dulu ke situ. As-salatu khairum minan naum. Berangkat. Sebelum nyampe ke Madinah, ini dulu nih yang deket nih. Tuh. Warna hijau. Ya. Warna oranye. Waktu itu warna hijau ya. Saking cintanya Miftahul Jannah sama jamaah, nggak usah repot-repot, kerannya di depan, biar gampang wudunya. Dipanggil kita sebelum memenuhi panggilan Allah ke Ka'bah Baitullah, nih panggilan dulu. Makanya kemudian orang yang haji, orang yang umroh, berangkatnya sebelum sempurna betul sholatnya, akhirnya pulangnya seperti sia-sia, hanya kayak main-main belaka. Wong panggilan Allah yang ada 5 waktu aja dia nggak gugah, dia nggak datang. Sekarang saya mau nanya, kalau kira-kira saya manggil Pak Imam, Pak Imam lewat ketemu saya panggil Pak Imam, saya dicuekin, marah nggak saya? Baper nggak saya? Bikin status nggak? Bikin status nggak kira-kira saya? Pak Imam lewat, Pak Imam, dia cuek aja. Kemudian sorenya saya panggil lagi Pak Imam, sampai 5 kali dalam sehari itu saya panggil, saya marahnya bukan main. Bagaimana Allah? Setiap panggilanku kau tidak pernah mengindahkan. Bagaimana kita mau ke Baitullah kalau panggilan Allah yang dekat saja tuh belum kita indahkan? Jadi yang pertama, panggilan Allah di muka bumi adalah panggilan azan. Yang paling berat sholat subuh. Wa atqalul munafik, kata Nabi SAW dalam riwayat yang kita baca dalam kitab tiap malam Senin ini, yang paling berat sholat bagi orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Tuh, makanya tuh kalau sholat subuh dan sholat isya, para wali biasa menyambung 1 wudhu untuk 2 sholat. Masya Allah. Kiai Haji Nur Ali guru kami itu biasa sholat subuh pakai wudhu isya. Ana ulangin, sholat subuhnya pakai wudhu isya. Allahu Akbar. Karena setiap malamnya nggak tidur tuh, dan tidak membatalkan wudhu. Alhamdulillah berkat pengajian Miftahul Jannah, ini teman-teman Miftahul Jannah, bapak-bapak sekalian, mereka bisa menyambung antara wudhu dengan isya. Jadi sholat isyanya jam 3:30 subuh sambil nonton Liga Champion. Habis begitu azan subuh, nah masih ketemu sholat subuh. Ya itu namanya mazhab sambal gedeg. Kadang ada orang kalau udah subuh, la ilaha illallah, apalagi hujan begini nih ya, yang manggilnya juga sih, yang manggilnya kurang rocker. Manggil subuh mana pegangan anuan mimbar. Saya nggak nyalain aki-aki bos, nggak nyalain aki-aki. Ente anak muda kemana, betul nggak?
Ini kan ngaji malam Senin nih. Gua tantangin suara lu besok subuh. Coba. Mana vokalis tadi? Nah, gua tantangin besok. Ya kan? Nah, tuh mati. Biasanya kalau udah di TV ini break. What? Ini live nggak sih kita? Oh enggak. Tapping ya. Jamaah subuh. Kalau udah dipanggil sama anak muda dengan suaranya yang lantang, dahsyat. Di Sepinggan, tahu Sepinggan? Bandara Sepinggan itu punya perumahan, Kalimantan Timur. Saya punya kakak di sana. Itu bisa subuhnya itu penuh. Ketika saya ke sana membuktikan gitu main ke rumah kakak di perumahan Sepinggan Raya, Balikpapan, bener ternyata subuhnya penuh. Dan ada kuncinya di sana. 3:30 itu di setel Guru Zaini Gani, kita tahu dipanggil Guru Sekumpul Martapura. Ya, Guru Sekumpul Martapura. Assalamualaikum. Kalau udah Guru Zaini kita kayak kita mau nangis. Ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah nanti kalau kira-kira 5 menit baru ada panggilan tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Sepinggan Raya yang saya hormati. Bangun! Bangun! Pantes. Gua bangun, Neng lu yang bener aja lu Neng. Lu tiap malam begini Beb. Dayak asli Beb itu yang manggil. Jangankan kita, setan aja kabur. Nah boleh dipraktekin di Miftahul Jannah lah. Iya. Lagi kalau subuh kan ini kan ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi, ada Ambon, ada Makassar, ada Mahalus, ada Sumatera, ada Palembang, ada Jambi. Kita ini banyak bineka tunggal dari Sabang sampai pakai dong. Yang Sunda pakai gaya Sundanya, nggak apa-apa. Yang Jawa pakai Jawanya, nggak apa-apa. Rabbana ya Rabbana Jolamna Acep, Asep, Yayan Murayana, gitu. Itu dia pakai itu enggak apa-apa. Anfusana wa ilam taghfir lana. Gandhi, ya. Itu Sunda tuh. Pakai itu. Yang Jawa mau pakai Jawa boleh. Ler iler tamborewong. Gak kaget tahu lu. Paling banter qasidah orang kita. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Malam minggu nyender tuh aki-aki di Miftahul Jannah. Maju yuk, cuma ngeliatin doang tembok doang nyender tuh aki-aki. Nggak resep. Kenapa nggak resep? Ya barangkali kita kurang tertarik di waktu subuh. Makanya kata Nabi asqalul salat indal munafik subuh wal isya. Yang paling berat sholat bagi orang munafik subuh sama isya. Jadi kalau ente sholat subuh ditinggalin terus, sholat isya jadi berat, ente punya penyakit munafik. Sembuhin itu dengan cara apa? Segera kalau datang as-salatu khairum minan naum, berangkat. Sampai dikatakan oleh Imam Romli, orang yang 40 kali meninggalkan sholat subuh, baik berjamaah atau bersendiri, dia tidak sholat, maka akan ditutup hatinya, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Satu, panggilan Allah di muka bumi adalah azan. Sebelum sampai ke Ka'bah, nyampe dulu ke Miftahul Jannah. Yang kedua, panggilan Allah di bumi adalah panggilan haji dan umroh. Nah besok, jam berapa berangkatnya? Hari apa? Oh hari Jumat. Alhamdulillah, yaumul barakah, yaumul barak. Madinah dulu, Mekah dulu? Jeddah dulu. Madinah, berarti Madinah dulu ya. Bagusan begitu sih. Mendingan Madinah dulu daripada Mekah dulu. Artinya Madinah dulu, belanja dulu itu. Baru ibadah. Orang kita kadang-kadang ziarah kagak belanja. Ya. Ziarah kagak belanja tuh kalau di Pamijahan, orang kita ajak 2 bis. Itu supir pada ngamuk. Kenapa? Bis berat isinya kulang kali mulu. Ziarahnya kagak nawar kulang kali mulu. Kita ini punya PR besar, Pak. Bagi besok Pak Imam nyampe di Madinah, yang paling pertama aksiru alaikum sholat ala nabi. Perbanyak bersalawat kepada kota itu adalah kota Nabi Muhammad. Masya Allah. Di pesawat nanti dikasih tahu, ya. Di pesawat Pak dikasih tahu.
Pakai bahasa kita nanti. Kan 3 bahasa tuh. Inggris, Arabic, Indonesian. Nanti dikasih tahu. Pak Imam yang saya hormati, kita sudah sampai di King of Abdul Aziz, umpama Madinah, sampai set. Ketika turun, maka sunnah langsung assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu di kota Madinah tuh. Turunnya sebisa-bisanya Pak Imam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tenteng koper. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ambil bagasi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ambil handphone ngeliat orang mancung. Allahumma sholli ala. Bang, foto dulu foto. Orang Arab tukang parkirnya aja ganteng banget. Orang Arab tukang parkirnya aja ganteng. Miswak itu supir, sawik namanya. Itu gantengnya bukan main. Mancung. Ingat, nggak semua yang mancung itu Habib. Itu supir. Jangan asal ngeliat tuh. Beb, sehat beb. Orang Arab main Habib aja. Nora ente. Ono disuruh ganteng-ganteng, orangnya cakep-cakep. Wa Madinatul Munawwarah itu biladun Nabi. Itu adalah negeri Nabi Muhammad. Kalau bisa jangan belanja dulu, ziarah dulu. Waktu saya alhamdulillah ke sana, itu jamaah lagi pada repot ngurusin ke hotel. Saya enggak, saya tinggal koper, saya tinggal bagasi. Saya berangkat menuju Masjidun Nabi, langsung ziarah kepada Nabi. Sendirian waktu itu Pak Imam. Saking apa? Inilah orang yang setiap hari dari mulai saya ceprot lahir sampai sekarang namanya diagung-agungkan. Kali ini tidak ada jarak. Pak Imam dengan Rasulullah hanya beberapa meter. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Tanpa terasa saya pingsan Pak. Lalu askarnya itu terharu. Pak Ustadz ini terlalu khusyuk. Saya rasa bukan terlalu khusyuk, saya belum makan ini sebelumnya. Di pesawat belum makan. Baru ada orang yang datang ke Masjidun Nabi itu, ya Allah, sampai megang-megang tuh. Nggak usah, nanti domelin sama askar sama pasukannya. Nggak usah megang-megang kubur Rasulullah, memang nggak boleh. Ya? Orang kita tuh galak-galak. Orang kita, maaf, ada orang Madura di sini. Saya ngeliat dengan kepala saya sendiri itu orang Madura berantem sama askar tuh. Ya, dia Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Tiba-tiba dia lama, dia berdoa begini, diomelin mas, ya haj, haram, ya haj, haram. Gak boleh maksudnya, berdoa ke arah Rasulullah. Ini orang Madura marah. Haram dah haram. Terok di luar. Dari jauh saya datang ke Indonesia. Ke Madinah untuk ziarah kepada Nabi, kau bilang haram-haram. Carok saya bilang. Itu orang askar langsung jiper ngeliat orang Madura ngambil gitu. Busrakum. Kalau bahasa kita terserah lu dah, terserah. Tak jadiin sop kambing saja. Nah, ada ngaruhnya. Orang Madura jangan dilawan di sana. Apalagi orang Indonesia. Nah nanti Pak Imam ada karpet hijau namanya Raudhah. Itu kata Nabi, ma bainal hujurati wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar saya dengan kamar saya itu namanya Raudhah. Raudhah itu datang ke situ, saya kasih cluenya. Hari ini Pak Imam doain kita semua, insya Allah. Nanti di Raudhah setelah sholat 2 rakaat minta kepada Allah, ya Allah setelah punya hajat Pak Imam, apa yang menjadi hajat Pak Imam, tolong mulailah sebelum Allahumma ya Allah yang datang ratiban di malam Senin, baik ustadznya, baik yang pimpin doa atau yang melongo doang, ya Allah panggil dia ke Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Amin. Yang ikut mensukseskan acara saya semuanya berangkat. Amin. Yang waktu baca ratib dipimpin Pak Rahman nunduk aja juga berangkat. Amin. Ustadznya yang dibayar 2 juta rupiah mudah-mudahan berangkat juga. Pembawa acaranya lagi diperhitungkan pego apa 200 ini berangkat juga. Yang pakai baju hijau mudah-mudahan berangkat. Penuh dengan pengharapan yang pakai baju ungu juga berangkat. Yang baru datang telat tadi kehujanan berangkatnya belakangan.
Yang paling duluan berangkatnya duluan. Oh nenek-nenek di belakang juga lagi nyiapin besek, mudah-mudahan berangkat. Salah satu ajaran ayah saya yang saya dapetin gak di kitab Pak. Saya dapetinnya dari, jujur saja, Pak Haji Sumarno tahu ya. Pak Haji Sumarno itu warga kami, dia mantan ketua RT 7. Saya bercerita saja. Dia bilang gini, Pip, almarhum Baba lu dulu ngajarin. Kalau nggak punya duit, mau ke Mekah, mau ke Madinah, setiap ada orang ratiban datang. Karena iya sohibur ratib, orang yang yang diratibkan itu nanti akan berdoa. Ya Allah, yang datang ke rumah saya datang, yang datang ke rumah saya berdoa, maka datangkan juga. Jadi insya Allah lambat atau cepat kita akan berangkat. Dengan catatan yang berangkat ratib mendoakan yang acara ini, jangan sampai enggak didoain Pak Imam. Jadi kita doa sama beliau. Oh boleh nggak Ustaz nitip doa sama Pak Imam? Boleh. Satu doa pego. Pakai amplop boleh. Itu dulu ada joki Madura lagi dikena. Madura lagi dikena. Ntar Ambon dikit lagi kena Ambon. Itu ditulis tuh di amplop. Doain ini, doain ini, doain ini, diisiin gopek. Masya Allah. Makbul. Doanya makbul sampai pulang tuh. Ji, aneh doa makbul. Kalau tahu begitu aneh tambahin deh. Aneh tambahin doanya, kata hajinya. Nggak aja lu tambahin gopek, tambahin lagi ya sejuta. Itu amplopnya itu ditulis. Mudah-mudahan saya punya anak, mudah-mudahan ternyata di bawahnya tuh makbul. Mudah-mudahan saya kawin lagi, ternyata dia kawin. Jadi kayaknya nanti ada serangan pajar Pak Imam mau berangkat. Yang ketiga, panggilan Allah di muka bumi yang gak bisa kita tolak adalah panggilan mati. Ya, jadi ada panggilan azan, ada panggilan haji dan umroh, ada panggilan mati. Kalau sudah panggilan mati, ini urusannya innalillahi wa inna ilaihi. Sebelum kau mati, maka datanglah ke Miftahul Jannah, datanglah ke Kaabah Musyarrafah wa Madinatul Munawwarah, baru insyaallah husnul khotimah. Kita pengen 3 panggilan ini sempurna di hadapan Allah. Caranya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Senada dengan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, Pak Imam berangkat lillahi ta'ala. Orang kalau berangkat lillahi ta'ala aman. Besok ini Pak Imam jadi tamunya Allah. Jangan jadi tamunya Allah, jadi tamu Pak Jokowi di Istana Presiden aja. Dahsyat. Pagi-pagi subuh datang Pas Pampres 3. Betul nggak? Itu Pas Pampres secara protokoler udah siap. Sama dengan Pak Imam penyambutannya. Nanti malaikat-malaikat itu mempersiapkan ahli-ahli haji dan umroh. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Duyufur Rahman, tamu Allah. Itu Pas Pampres lengkap dengan kendaraannya, lengkap dengan makanannya. Sampai ketemu sang presiden, kita dijamu dengan ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring-ringan dan sebagainya. Itu ketemu dengan presiden, gugup bukan main. Nanti Pak Imam melihat Ka'batul Mukarramah, Musyarrafah, biasanya yang diingat adalah orang mati. Ketika lihat Ka'bah, ingat mbahnya, ingat orang tuanya. Banyak orang pandangan pertama dengan Ka'bahnya jatuh pingsan. Banyak orang pandangan pertamanya dengan Ka'bah yang setiap hari diidam-idamkan, yang jutaan manusia mengelilinginya, yang hada baitullah, ini rumah Allah yang digadang-gadang menjadi rumah nanti terakhir di akhirat. Sebelum semuanya ini hancur, Ka'bah yang terakhir. Nanti Ka'bah akan dihancurkan yang terakhir. Setelah, apalagi ini sawah paling dulu dihancurin sama Allah ini. Iza zulzilatil ardu zil, paling dulu ini Pangkalan Jati. Oh iya. Nah nanti Ka'bah yang terakhir. Ketika Ka'bah runtuh, maka berarti bangunan di atas bumi hancur lebur semuanya. Nah pandangan orang biasanya ke Ka'bah yang pertama pandangan rahmat. Nggak akan ada orang yang kuat aslinya mandang Ka'bah. Cuman kadang-kadang setan masuk dalam ibadah kita. Untuk apa? Baru mandang Ka'bah nyari handphone. Guys, gue di depan Ka'bah guys. Depan Ka'bah begini. Lu lihat dong, gue di depan Ka'bah. Dijawab sama netizen, siapa bilang itu Monas goblok? Gue tahu itu Ka'bah. Jadi kita kadang-kadang kalah sama ini nih, sama selfie ya, sama selfie. Akhirnya sekarang hati-hati Pak Imam, ada keputusan dari Lajnatul Daimah Fatwa lil Arabiyah.
kerajaan Saudi Arabia menetapkan siapapun yang selfie di depan Ka'bah diambil, iqamahnya diambil, kurang lebih dendanya 1,5 juta. Itu gara-gara orang kita. Jujur paling banyaknya Syekh Ali Al-Matrud mengatakan aktsaruhum al-Indonesia. Yang paling banyak selfie orang. Buktinya Pak, ketika ditangkap rata-rata orang Indo, Turki nggak kenal gituan, Yordan nggak kenal gituan, orang kita mulu dah. Pokoknya kalau udah selfie orang gitu, baru turun pesawat selfie, mau arisan, mau pengajian, sama ustad selfie, jenazah di selfiein, ngelayat coy, ada jenazah di selfiein coy. Om, selamat jalan om. Kacau dah. Jenazahnya disuruh nyengir lagi, om nyengir dulu. Allah ya Rob, naudzubillah min dzalik. Akhirnya yang saya ceramah ini udah lama, ceramah begini kejadian Lajnatul Daimah, Fatwa Daimah. Artinya kalau kita tuh MUI-nya itu memfatwakan bahwa sekarang ini yang selfie depan Ka'bah kena ada tuh. Bersyukur juga sih, memang setan paling demen ganggu sholat kita, paling demen ganggu ibadah kita. Jadi besok wa atimul hajja wal umrata lillah, jangan lihat Facebook, jangan lihat status, jangan lihat Instagram, lillahi ta'ala saja. Kamu jadi tamu Allah, kamu jadi tamu Allah. Kalau udah jadi tamu, kita kalau namu di rumah orang jangan songong, betul nggak? Jangan apa aja dikatain. Makanya tuh uniknya wadarul Makkah, wadarul Madinah itu darul jaza. Maksudnya apa? Biasanya orang di Mekah dan Madinah itu kontan dibayar sama Allah. Sombong dikit kena. Jamaah kita waktu 2015 itu sombong, Pak mau kemana Pak? Ini hotelnya. Gampang Pak Ustadz, saya mau jalan-jalan dulu lah. Gampang, saya muter seharian gak ketemu hotel. Padahal lewat depan kita. Kesombongan langsung Allah ganjar. Muter, tiba-tiba kita tegur sore-sore dengan Ustadz Fahmi itu yang dari Kuningan. Pak, kok dari tadi muter aja? Meluk, ya Allah Ustadz, saya nyari-nyari alhamdulillah ketemu, nangis. Loh padahal dari tadi lewat depan kita. Ternyata melewat depan kita dia nggak ngeliat kita, dia muter. Bahkan dalam beberapa riwayat, saya punya guru tuh Habib Jindan, pernah ada orang datang ke Ka'bah nggak bisa lihat Ka'bah, tiba-tiba Ka'bah nggak ada aja gitu, nangis bukan main, disuruh ngaku sama Habib. Dosa apa ente di Indonesia? Dia bisikin Habib, saya di Indonesia suka ngintipin bini orang. Suka ngeliatin bini. Disuruh sholat taubat. Pada saat sholat taubat, celang, langsung kelihatan tuh Ka'bah. Mata yang penuh dengan dosa diganjar oleh Allah Subhanahu. Makanya besok Pak Imam banyak istighfar dah. Kalau hati mulai gede dikit, Pak Imam umroh lagi. Alhamdulillah buat orang tua. Jangan, Pak Imam umroh lagi. Gua. Lo lihat nih, cantengan langsung gede. Jempol sikil gede. Wah, bener dah. Dibales sama Allah, hati-hati. Lu ada gara-gara ceramah ini tuh, ada jemaah haji nangis-nangis. Ustaz, saya nggak pernah lihat bini orang. Saya nggak pernah, mata saya ini maksiat. Ini Ka'bah nggak kelihatan sama saya. Berdasarkan cerita ini dia nyangkanya dia terjadi tuh. Ka'bah nggak bisa kelihatan dengan orang yang suka zina, nggak bisa kelihatan. Nah orang itu, Ustaz, saya nggak lihat Ka'bah. Nah, dia bilang ente jangan baper, ini baru Madinah, belum Mekah. Dia belum ada di sini ya. Mana Ka'bah, ini baru Madinah itu sama nyari Monas di Bogor. Ada semen Kujang coy. Kita suka baper ya. Jadi darul jaza, hati-hati ngomongnya, hati. Sampai kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuk walam jidal. Saya yang menarik dari saya ini hadis yang ketiga nih. Yarfus, kata-kata yang buruk ya. Yafsuk, berbuat fasik, berbuat dosa. Makanya yafsuk ini kalau orang nyium hajar aswad nggak nyampe, Pak Imam nggak usah tendang-tendang orang, nggak usah sikut-sikut orang, dari jauh saja. Itu yafsuk tuh. Yang dia tidak melakukan perbuatan fasik, orang ditendang. Sampai di dalam kitab Yaqutun Nafis dikatakan li adami idza innas. Kalau kalian memang menyiksa manusia gara-gara cium hajar aswad, jangan cium hajar aswad. Dan ibu-ibu, saya kasih sebuah torehan. Ahmad Asyatiri dalam kitab Yaqutun Nafis
Cukup cium suamimu, udah cium Hajar Aswad pahalanya. Seorang istri mencium suaminya, seorang suami mencium istrinya, itu sudah pahala nyium Hajar. Kebetulan istrinya agak hitam mukanya kan. Hajar adalah batu, Aswad adalah hitam. Pulang dari sini bang, ayo kita cari mana Hajar Aswad. Hajar Aswad, sini cipok. Muah. Insya Allah udah ke Mekah tuh. Itu kadang-kadang sama Hajar Aswad kita tendang-tendangan sama istri. Pernah saya tanya, Kong, kapan terakhir cium istri? Ada 40 tahun yang lalu. Ya Allah, ya. Itu kita cium Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab apa? Kalau gara-gara Hajar Aswad kalian tendang orang, kalau gara-gara Hajar Aswad kalian menyakiti orang, demi Allah akan saya hancurin itu Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab. Akan tetapi nabiku mencium itu batu. Maka apa boleh buat? Artinya apa? Batu diajak ngomong sama Umar bin Khattab. Hei batu, kau nggak bisa kasih manfaat. Tapi karena Nabi menciummu, aku menciummu. Maksudnya apa? Jangan gara-gara batu ini kita nyakitin orang. Itu banyak, apalagi Hajar Aswad sekarang banyak jokinya. Sekarang mah mungkin kita nggak bisa, pas corona ini nggak bisa nyium Hajar. Dulu jokinya banyak tuh. Jadi perempuan dibopong, ibu bisa bayar 300.000 dengan konversi real, diangkat tuh. Sama siapa? Orang Madura lagi tuh. Madura. Diangkat. Dibopong, diciumin bini kita ke Hajar Aswad. Yang saya lagi pikirin dibopong, bini kita diangkat. La ilaha illallah. Itu waktu ngangkatnya aja udah aurat. Waktu ngangkatnya lamsu baina rijal wal mar'ah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tapi udah seorang jutaan orang menyium Hajar Aswad, tenteng. Hal yang haram terjadi di depan Ka'bah. Hal yang haram terjadi di depan Ka'bah. Masih mendingan BKT. Masih mendingan BKT, ada tempat-tempatnya gitu. Ini di depan Hajar Aswad kadang-kadang ada dosa. Makanya walam yafsuk, kita nggak berlaku berbuat fasik. Nah walam jidal, kata jidal ini, jidal itu berbantah-bantahan. Kalau nawar barang di Mekah jangan kayak nawar di Tanah Abang. Beli syukur, jangan nunggu ditepokin dah. Ya, kalau kita bang berapa nih bang? 300.000. Pego. Belum dapat deh. Kita jalan kan? Kita nunggu ditepokin kan? Berarti jadi nggak tuh? Biasanya kalau di Tanah Abang gitu ditepokin. Nah, ibu-ibu tahu dah tuh. Bu, sini bu. Gitu. Kalau di sana beli syukur kagak ya udah. Jangan ditawar. Ditawarnya kayak di Tanah Abang. Orang sana jadi sakit hati. Orang Mekah nggak ketawa-tawar. Kalau ada ya Syekh, ini berapa ya Syekh? Real ini 2 real kalau dikonversikan ya paling 6.000 7.000 rupiah biasa tasbih. Itu real ini langsung. Atuh di Tanah Abang mah 3.000 ya. Sini mahal pisan. Eta bilang itu orang Arab. La haula wala quwata illa billah. Ada Indonesia, ini orang Indonesia masih. Tawar-tawarnya lillahi taala. Maka jangan berbantah-bantahan, jangan berbantah. Wudu yang tertib, minum zam-zam yang tertib, itu darul jaza. Itu adalah rumah Allah di mana kita jadi tamunya. Maka jadilah tamu yang baik. Nah yang terakhir Pak Imam, doain kami semua bisa berangkat juga, amin. Cepat atau lambat mudah-mudahan kita sampai ke sana. Pastikan kita sudah sekarang kita baca talbiyah, maka nanti kita akan baca talbiyah di hadapan Ka'batul Mukarramah dan kemudian kita bisa berziarah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata wal mulka